Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bogor, Jawa Barat, yaitu Bang Aldi. Oh, kisah-kisah dari Bang Aldi selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju Jawa Barat. Misteri MCK di kaki bukit. Azan asar terdengar dari balik perbukitan. Gemanya menyeruak dari balik pepohonan. Langit seduh berawan. Walau begitu, sepertinya belum tentu turun hujan. Dari kejauhan, suara derap langkah para calon anggota pencinta alam itu mulai jelas tertangkap telinga. Satu persatu, mereka mulai menampakkan diri di gapura desa Sekarmana. Tembok gapura tersebut tampak kusam, lantaran telah ditumbuhi lumut. Di sebelah gapura, Septi, Wahyu, dan Indra terlihat sedang duduk di batang kayu yang sudah roboh. Sumpah deh, kalian tuh lelet banget jalannya, celetuk Septi dengan wajah merengut. Maaf kak, barusan Nadia muntah. Kita jadinya disuruh istirahat dulu sama Kak Isnan, jawab salah satu calon anggota yang bernama Siska. Kalian baru jalan kaki segitu aja udah kayak mau pingsan. Ingat, besok kalian akan dilantik. Jalur yang bakal kalian lalui juga lebih sulit nantinya, Indra menimpali. Keenam peserta itu hanya menunduk dan terdiam. Mereka tak berani membalas ocehan Septi dan Indra. Hanya Wahyu saja yang tetap terlihat santai sambil menggigit batang ilalang. Pemuda itu memang tidak tertarik dengan drama senioritas yang kerap dipertontonkan oleh rekan-rekannya. Udah, tadi si Nadia emang beneran muntah gara-gara kecapean. Kalau barusan dipaksain jalan juga bisa-bisa tuh anak tambah parah, ujar Nia, salah seorang senior yang turut mengawal para calon anggota itu. Mendengar kesaksian Nia barusan, Septi dan Indra sama-sama tak berkutik. Nia memiliki kepribadian yang hampir sama dengan Wahyu. Keduanya sama-sama tidak suka memperbesar masalah sepele, namun juga tidak mau menyepelekan segala hal. Woi, kenapa malah diam di sini? Kalian udah laporan ke RT RW? Tanya Isnan yang baru saja tiba di tempat itu. Udah kelar semuanya. Sekarang tinggal ke lokasi aja. Jaraknya lumayan jauh loh. Soalnya ada di kaki bukit. Balas Septi. Gak masalah sih. Yang penting kita udah dapat izin. Kalau begitu kita langsung ke lokasi aja. Mumpung masih sore yuk. Ajak Nia. Calon, ayo atur lagi barisannya, perintah Indra. Para calon anggota itu dengan segera merapikan barisannya, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Jalan setapak dilalui tanpa obrolan ataupun keluh kesah. Nia yang sudah ada di barisan depan berinisiatif menghentikan langkah dengan teliti. Mata gadis itu menyelisik ke balik topi rimba yang dikenakan para calon anggota tersebut. Tentu saja, Nadia yang jadi target pantauannya. Setelah merasa tidak ada kendala apa-apa lagi pada Nadia, barulah Nia meneruskan langkahnya bersama Isnan di barisan paling belakang. Singkat kata, rombongan tadi telah memasuki perkampungan yang tidak terlalu padat penduduk. Mereka terpukau dengan rumah-rumah bergaya tradisional yang ada di desa tersebut. Halaman rumah yang bersih, juga lingkungan yang masih asri. Keadaannya benar-benar berbeda dengan kota tempat mereka tinggal. Beberapa warga yang baru selesai berladang tampak sedang melepas lelah di tepas imah atau di beranda rumah. Orang-orang itu menghaturkan senyum ramah begitu rombongan tadi melewati depan rumahnya.
Di satu persimpangan, tampaklah sebuah rumah kayu berukuran lebih besar dari rumah-rumah yang lain. Itulah rumah Abah Wawan, ketua RW setempat yang telah memberi izin wilayahnya untuk digunakan berkemah. Kebetulan saat itu Abah Wawan tengah menikmati kudapan di teras rumah sehingga ia bisa bertemu dengan rombongan Nia dan kawan-kawan. Adik-adik, mampir dulu sini. Ada rangginang sama wajit nih. Cakap Abah Wawan. Terima kasih Pak RW, kami mau langsung ke lokasi aja, mumpung belum maghrib, saut Nia Rama. Oh begitu. Sebelumnya saya mohon maaf ya adik-adik, saya nggak bisa antar kalian sampai ke lokasi, sebab saya mau bawa cucu ke rumah sakit, balas Abah Wawan sambil menangkupkan kedua tangannya. Nggak apa-apa Pak, kami sudah tahu tempatnya kok, Septi menimpali. Abah Wawan mengangguk seraya tersenyum. Ia mempersilahkan rombongan itu kembali melanjutkan perjalanannya. Baru juga mereka berjalan beberapa langkah, mendadak Abah Wawan bangun dari tempat duduknya untuk menyampaikan sesuatu. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya pesan saya yang barusan. Indra, Septi dan Wahyu kompak mengangguk seraya tersenyum. Tinggallah Isnan dan Nia yang saling bertatapan tanpa mengerti maksud dari ucapan Abah Wawan. Namun, agar rasa bingungnya tidak sampai ketahuan, mereka berdua akhirnya ikut mengangguk. Selepas meninggalkan perkampungan, tibalah mereka di sisi bukit yang dikelilingi hijaunya pepohonan. Sebuah lahan datar tampak dari kejauhan. Itulah tempat yang akan digunakan untuk mendirikan tenda dan bivak. Tentu tidak mudah untuk bisa mencapai ke bawah sana, sebab mereka harus terlebih dulu menuruni anak tangga yang licin oleh lumut. Indra sampai kesal lantaran sol sepatu gunungnya tidak banyak membantu ketika berhadapan dengan turunan licin tersebut. Sial bener nih sepatu, percuma beli mahal-mahal, kayak gini aja masih kepleset, umpat Indra sembari membanting sepatunya ke tanah. Wahyu, Nia, Septi dan Isnan kompak menoleh ke arah Indra. Demikian juga dengan 6 orang calon anggota itu yang kaget dengan sikap seniornya. Nia yang memang sudah hafal sifat temperamental Indra buru-buru memerintahkan para calon anggota tersebut untuk terus berjalan. Udah, kalian terus jalan, ucapnya. Para calon anggota tersebut menuruti perintah Nia. Satu persatu mereka menyusuri turunan tadi dengan hati-hati. Setelah jaraknya sudah cukup jauh dari ke-6 juniornya, segera saja Nia menghampiri Indra. Indra, tolong dong. Selama acara pelantikan ini, sifat gede ambak lu dikurangin dulu. Sebagai senior tuh lu harusnya ngasih contoh yang bagus buat mereka. Tegur Nia dengan tutur kata yang tetap santun. Capek gue ngurusin pelantikan bocah-bocah ini. Badan capek, ini sepatu malah ngajak ribet juga, saut Indra dengan wajah bersungut-sungut. Terus kalau capek, kenapa malah ikut jajaran kepanitiaan? Terus kalau dibegini mau apa? Mau balik lagi ke Jakarta? Lanjutnya lagi, Wahyu yang sedari tadi selalu diam, kini berinisiatif untuk meredam suasana yang mulai terasa panas. Lelaki tersebut menepuk-nepuk bau Nia sambil memberi isyarat agar Nia bersikap lebih tenang. Setelah itu, Wahyu beralih ke arah Indra yang masih nampak kesal lantaran ditegur Nia. Bro, dewasa dikit bisa ya? Ujar Wahyu tenang. Wahyu lantas mengajak yang lain untuk menyusul junior mereka. Yang sudah sampai bawah, Wahyu tidak terlalu memusingkan perasaan Indra. Sekalipun Indra harus tersinggung dengan ucapannya, sambil merutuk tidak karuan, Indra akhirnya memungut lagi sepatunya yang barusan ia empaskan ke tanah. Menjelang senja, 2 buah tenda dan 6 bivak telah berdiri di tempat yang telah ditentukan. Indra, Wahyu, dan Isnan menempati tenda dom berwarna biru cerah, sedangkan Septi dan Nia berada di tenda yang satunya lagi. Sementara itu, para calon anggota yang terdiri dari 4 putra dan 2 putri akan tidur di bivak masing-masing. Disinilah para calon anggota pencinta alam itu dituntut untuk bisa mengimplementasikan salah satu teknik survival, yaitu membuat bivak dengan hanya menggunakan ponco atau flysheet. Tentu saja kondisinya tidak senyaman di dalam tenda, tapi seperti itulah aturannya, dan mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Di depan tenda, Wahyu tampak santai menikmati kopi sambil memandangi 2 buah punggungan bukit yang memagari perkemahan. Angin dingin mulai menyapa sekaligus menyapu rerumputan di kaki bukit itu. Dari dalam hutan terdengar pekik riang
Untung juga owa Jawa yang saling bersautan tanpa adanya tangan-tangan jahil manusia tentu. Satwa liar itu masih aman bergelantungan di atas wahana bermainnya. Tiba-tiba saja, lamunan Wahyu buyar oleh kedatangan dua calon anggota yakni Siska dan Nadia. "Permisi kak, kita mau izin mandi," ucap Siska seraya tersenyum. "Oh silakan, MCK-nya ada di ujung sana. Oh ya, pakai kamar mandi yang di sebelah kiri sama kanan aja ya. Soalnya kamar mandi yang di tengah itu nggak bisa digunakan," saut Wahyu. Siska dan Nadia mengangguk, lalu kembali lagi ke bivak masing-masing untuk mengambil peralatan mandi. Tak lama kemudian, dua darah bertubuh semampai itu pun bergegas menuju MCK. Nia yang tak sengaja mendengar percakapan tadi segera keluar dari dalam tenda untuk menemui Wahyu. Yuk, memang MCK-nya itu ada berapa kamar mandi sih?" tanya Nia. "Oh, ada 3. Tapi kata Pak RW tadi yang boleh digunakan cuma yang ada di pojok kiri sama pojok kanan aja. Dan kamar mandi yang di tengah itu nggak boleh dipakai," jelas Wahyu. "Nggak boleh dipakai? Memangnya udah rusak apa sedang dalam perbaikan?" tanya Nia lagi. "Waduh, kalau itu kurang tahu ya. Soalnya pas tadi gue, Indra, sama Septi temuin beliau buat bahas masalah perizinan, Pak RW cuma pesan kayak gitu aja." Nia terdiam dan nampak mengerutkan keningnya. Wahyu yang bisa membaca rasa penasaran Nia segera saja menutup obrolan itu dengan sesuatu yang lebih masuk akal. "Udah nggak usah dipusingin. Ya barangkali aja kamar mandi yang tengah memang sedang dalam proses perbaikan. Toh 2 kamar mandi juga udah cukup kok. Yang penting kita semua bisa mandi, bisa isi perbekalan air juga," ucapnya. Dia tersenyum sambil menganggukkan kepala. Ia senang sebab Wahyu tetap bisa berpikir positif dikala dirinya tergelitik oleh rasa penasaran. Wahyu yang dasarnya terlalu dingin hanya bisa membalas senyuman Nia dengan kebisuan. "Ada yang mau ke kamar mandi nggak? Kalau nggak ada gue mau mandi duluan nih," tanya Indra sembari keluar dari dalam tenda. "Duluan aja ndak, gue masih mau selonjoran," saut Septi dari dalam tenda. Isnan, lu mau mandi bareng nggak?" tanya Indra lagi. "Gak banget gue mandi bareng sama lu. Duluan aja, gue lagi bersihin kompor gas nih buat masak nanti malam," balas Isnan yang tetap asyik membersihkan peralatan masak miliknya. Merasa sudah tak ada lagi orang yang ingin ke kamar mandi, Indra pun memutuskan untuk pergi seorang diri berbekal handuk dan peralatan mandi. Lelaki itu mulai melewati alang-alang yang tumbuh di sekitar perkemahan. Menjauh dari area perkemahan, suasana jadi terasa sangat hening. Dari kejauhan, kabut tipis mulai menggerayangi lereng bukit. Batang-batang cemara gunung yang sebelumnya jelas terlihat kini berangsur tersamarkan buru-buru. Indra melangkahkan kakinya demi bisa sampai di MCK. Beberapa saat kemudian, tampaklah MCK tadi di hadapannya. Sesampainya di depan MCK, Indra tidak bisa langsung mandi sebab Siska dan Nadia ternyata memilih mandi sendiri-sendiri. Ini di luar prediksinya yang mengira jika kedua perempuan itu bakal mandi bersama. Rasa kesal kembali menguasainya sebab kini ia harus menunggu sampai salah satu dari kedua perempuan itu kelar mandi. Sesekali Indra melirik ke kamar mandi yang ada di bagian tengah. Kamar mandi itu tampak tertutup dan dikunci dengan gembok. Terpampang pula tulisan berhuruf besar yang mengimbau agar tidak membuka atau menggunakan kamar mandi tersebut. Akhirnya Indra hanya bisa duduk di depan MCK sambil menopang dagu dan menggerutu. Suara deman yang berasal dari kamar mandi sebelah kanan membuat lamunan Indra buyar. Ia sadar jika itu adalah suara milik Nadia. Pikiran mesum seketika merasukinya, membayangkan tubuh Nadia yang mulus tanpa busana. Indra menelan air liurnya sendiri sambil mengamati keadaan sekeliling yang memang sepi. Saat itulah muncul keinginan untuk mengintip lekuk indah tubuh sang dara. "Nat, lu udahan belum mandinya?" tanya Siska yang ada di kamar mandi sebelah kiri. "Belum, baru juga mau keramas," saut Nadia. Mendengar percakapan tadi tentu saja membuat Indra enggan melewatkan kesempatan emas. Namun ia tak bisa melancarkan niatannya sebab pintu kamar mandi yang ada di bagian tengah terkunci. Merasa keinginannya terhalangi, Indra tampak sedikit frustasi. Buru-buru ia mencari sesuatu yang barangkali bisa dipakai untuk membuka gembok tersebut. Dan tiba-tiba saja, ini dia nih, ucapnya dalam hati. Begitu ia menemukan sebuah peniti yang sudah berkarat dan teronggok di sekitaran MCK.
Bola matanya kembali berbinar. Semangatnya yang tadi meredup kembali menyala. Dengan hati-hati, Indra mulai mengakali gembok itu. Ia sudah tidak memperdulikan himbauan yang tertera di pintu kamar mandi tersebut ya. Pikiran kotor telah mendistorsi akal sehatnya. Semenit kemudian, satu hentakan membuat leher gembok tersebut terlepas dari kunciannya. Berhasil. Gumamnya kegirangan. Seketika, pintu kamar mandi yang ada di bagian tengah tersibak, menampilkan bagian dalamnya yang dipenuhi oleh sarang laba-laba. Indra tertegun sesaat sambil memandangi bagian dalam kamar mandi. Tampak plafonnya sudah roboh hingga mengenai sebagian bak mandi itu. Tayal, serpihan kayu kaso yang menjadi rangka plafon tersebut berserakan juga mengotori lantai kamar mandi. Saat itu juga Indra merasakan hembusan angin yang berasal dari dalam toilet tadi. Tak berselang lama, hidung lelaki itu mencium aroma melati. Dasar perempuan, gak di mana-mana harus selalu wangi. Padahal besok juga bakal kotor-kotoran lagi, pikir Indra. Sebelum memulai aksinya, pemuda itu mengamati baik-baik bagian atas tembok yang menjadi penyekat antara bilik yang satu dengan yang lain. Ia merasa kemujuran sedang berpihak padanya lantaran tembok tersebut tingginya hanya 2 meter saja. Tentu, Indra bisa leluasa mengintip Nadia dengan cara menaiki bak mandi tersebut. Tanpa menunggu lama, Indra segera masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Dengan hati-hati, ia memilah langkah di antara serpian kaso dan patahan eternit agar tidak menimbulkan suara yang gaduh. Sebelah kaki Indra menapak pada permukaan bak mandi. Tak berselang lama, ia pun mendorong tubuhnya dengan kaki yang lain. Ya, Indra berhasil berpijak di atas bak. Seketika, bola mata Indra membulat sempurna dan jantungnya berdegup semakin kencang. Satu pemandangan langka yang jauh dari ekspektasinya telah membuatnya terpana. Anjay, bodinya Nadia. Ucap Indra penuh rasa takjub. Bola mata lelaki itu semakin jalang, melirik ke titik-titik sensitif yang ada di tubuh Nadia. Indra benar-benar buta sehingga tega menjadikan juniornya sendiri sebagai objek pemuas syahwat sesaatnya. Di bilik yang lain, Nadia tampak asyik membilas setiap lekuk di tubuhnya. Gadis tersebut sama sekali tidak menyadari ada yang tengah mengamati kemolekannya dengan tatapan penuh birahi. Dengusan nafas Indra rupanya membuat debu-debu di atas tembok penyekat berterbangan. Sial, ada gumpalan debu yang jatuh perlahan ke arah Nadia. Dengan segera Nadia menghindar, lalu ia pun mendongak ke arah atas. Indra terkejut. Buru-buru ia menurunkan sedikit tubuhnya sehingga keberadaannya tidak sampai diketahui Nadia. Nyaris saja ketahuan, gumam Indra dengan nafas mendengus. Indra sengaja tidak melancarkan aksinya lagi sebab dengkulnya masih terasa lemas. Kalau saja aksinya tadi sampai ketahuan, Indra pasti bakal habis disidang oleh para senior hingga teman-teman organisasinya. 3 menit berlalu, barulah lelaki itu mulai berani mengulangi lagi perbuatan mesumnya. Kali ini sepasang tangannya sudah lebih dulu menggapai tepian tembok penyekat. Tak lama kemudian, ia pun menaikkan kepalanya secara perlahan hingga sejajar dengan tembok tersebut. Setelah kondisinya dirasa aman, Indra lalu menaikkan lagi kepalanya sampai matanya bisa mendapat ruang untuk mengintip. Namun, keberuntungannya sepertinya tidak datang 2 kali. Alih-alih mengintip tubuh Nadia, ia malah mendapati seraut wajah pucat yang juga sedang menatapnya dari balik tembok penyekat. Indra mematung memandangi sosok tersebut yang separuh wajahnya tertutup rambut. Tentu itu bukan wajah Nadia sebab bola mata Nadia tidak mungkin seutuhnya hitam pekat. Kini wajah Indra dengan wajah sosok misterius tadi hanya terpaut senyengkal saja. Dasar manusia mesum, ucap sosok misterius tersebut dengan nada penuh amarah. Nyali Indra menciut. Demikian pula dengan bulu kuduknya yang kompak berembang. Dengan kondisi tubuh yang mulai terasa lemas dan gemetaran, Indra mencoba untuk turun dari atas bak mandi. Tapi sayang, sebelah kaki Indra salah berpijak sehingga tubuhnya meluncur deras ke lantai kamar mandi. Meski menimbulkan suara gaduh, namun aneh, baik Siska maupun Nadia sama-sama tidak mendengar kegaduhan tersebut. Indra melenguk kesakitan sambil memegangi punggungnya. Pelan-pelan ia berusaha untuk bangun. Namun tiba-tiba saja
bagian belakang kepalanya, seperti membentur sesuatu yang menggantung sambil menahan rasa nyeri. Indra pun menoleh ke arah objek yang barusan mengenai kepalanya. Indra lagi-lagi terkejut begitu ia melihat satu pemandangan mengerikan tepat di depan matanya. Sepasang kaki yang dipenuhi luka lebam tampak menggantung dan bergoyang-goyang. Tiba-tiba saja Indra melihat ada tetesan cairan merah kehitaman yang menetes ke atas lantai. Indra sadar ada sesuatu yang menakutkan di depannya, tetapi lelaki itu tetap kerasan menengadahkan wajahnya ke arah langit-langit. Benar, tubuh seorang perempuan terlihat sedang menggantung di plafon kamar mandi tersebut. Darah yang menghitam masih saja menetes dari sudut mulutnya. Kali ini, Indra betul-betul tak punya lagi tenaga untuk bisa berdiri atau melarikan diri. Kemunculan tubuh tergantung itu sudah menguras seluruh energinya. Sempat terlintas niatan untuk berteriak meminta tolong kepada Nadia dan Siska, namun suaranya tak kunjung keluar. Tiba-tiba saja tubuh perempuan tadi menggelinjang hebat, membuat Indra terperanjat. Lagi-lagi Indra memaksakan diri melirik ke wajah sosok yang tergantung tersebut. Mendadak mata perempuan itu terbuka, lalu menatap tajam ke arah Indra. Satu seringai mengerikan menjadi penutup dari serangkaian kisah sial Indra di senja itu. Indra mencoba keluar dari dalam ruangan tersebut, sekalipun harus dengan cara menggesot. Tak berapa lama, ia akhirnya berhasil keluar dan segera saja menyelamatkan diri. Dengan langkah sempoyongan, Indra sengaja memalingkan wajah ke belakang, tapi aneh, ia sudah tidak melihat sosok perempuan yang tergantung itu lagi. Dasar setan, gak bakalan gue mandi di situ lagi, ucap Indra dengan wajah yang masih tampak ketakutan. Indra berlari secepat mungkin tanpa memperdulikan suara misterius yang melayang-layang di atas kepalanya. Ia bahkan sudah tak ingat lagi dengan peralatan mandi yang ditinggalkan begitu saja di depan MCK. Keadaan sudah hampir gelap. Indra hanya ingin bisa secepatnya sampai di perkemahan demi menjaga harga dirinya. Tentu saja ia akan berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Malam pun tiba. Kini waktunya semesta mempertontonkan orkestrasi yang digubah langsung oleh sang alam. Gemericik air sungai, gesekan daun-daun, juga kidung serangga hutan bagai alunan ansambel yang padu dan merdu. Sejam lalu, rombongan tersebut baru saja menuntaskan makan malamnya. Para calon anggota yang besok akan dilantik pun sudah kembali ke bivak masing-masing. Begitu juga dengan Septi, Nia, Indra, dan Isnan yang kini sudah ada di dalam tenda. Di luar tenda, Wahyu tampak asik mengamati pertunjukan alam lainnya di angkasa yang kelam tapi dipenuhi kumpulan bintang. Semilir angin dingin berkali-kali menyapu area perkemahan di kaki bukit. Dari dalam tenda wanita, Nia terlihat sedang melongok keluar sambil berusaha menyalakan headlamp miliknya. Gadis itu lalu mengenakan sendal jepit dan duduk bersebelahan dengan Wahyu. Lebarin lagi aja matrasnya kalau kurang lega, ujar Wahyu seraya memandangi siluet perbukitan yang ada di hadapannya. Nia melebarkan lagi matras tersebut sehingga ia bisa mendapat jatah duduk yang lebih lega. Headlampnya diarahkan ke bivak untuk memastikan seluruh calon anggota sudah terlelap. Sebuah pergerakan di salah satu bivak membuat Nia dan Wahyu saling bertatapan. Keduanya segera bangun, lalu menghampiri dan memeriksa bivak tersebut. Sorot headlamp membuat si penghuni bivak melindungi matanya dari paparan cahaya. Jordan, kenapa belum tidur? Tegur Nia kepada salah satu calon yang bernama Jordan. Anu kak, barusan saya lihat ada putih-putih di sekitaran tenda Kak Wahyu, saut Jordan dengan suara pelan dan terbata. Ngaco, itu mah baju yang lagi dijemur, timpal Nia. Bukan kak, bukan. Masa baju bisa melayang-layang muterin tenda sih? Bantah Jordan. Nia dan Wahyu kompak terdiam. Seketika itu juga Wahyu meminta Nia untuk mengarahkan sorot headlampnya ke sekitaran tenda yang ditempati senior pria. Nia mengangguk, lalu melakukan apa yang diperintahkan kawannya itu. Tak ada apa-apa, hanya tampak beberapa potong pakaian yang sedang dijemur di belakang tenda. Tuh, mana? Coba, putih-putih yang barusan kamu bilang, gak ada kan? Celetuk Nia dengan nada yang sewot. Sekarang giliran Jordan yang terdiam. Meski demikian, anak itu tetap tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Mungkin karena segan berdebat dengan kedua seniornya, maka ia memilih untuk tidak berkomentar apa-apa. Sudah, sekarang kamu harus tidur.
Kalau nanti masih melek juga, kamu bakal saya suruh tidur di luar bivak. Paham? Ancam Nia. Siap, paham. Balas Jordan. Tak lama kemudian, Nia serta Wahyu sama-sama meninggalkan bivak yang ditempati oleh Jordan. Mereka lalu kembali duduk di depan tenda. Menurutmu, ucapan Jordan barusan itu beneran atau bohongan ya? Tanya Nia. Wahyu tidak menanggapi dan hanya mengangkat kedua baunya saja. Nia sedikit kesal meski dirinya sudah tahu karakter kawannya yang satu itu. Ya Allah, yuk. Kamu tuh jadi cowok jangan kelewat cuek kan, Pak? Saking juteknya sampai-sampai kamu nggak peka sama perasaan Nadia. Nia berseloroh. Apa urusannya sama Nadia? Tanya Wahyu dengan wajah keheranan. Sontak, Nia tersenyum geli melihat ekspresi Wahyu yang mendadak kebingungan sekali lagi. Wahyu cuma bisa melongo melihat kelakuan Nia yang tantintinya cengengesan. Sadar gak sih? Kalau dia itu naksir sama kamu, ujar Nia. Mendengar penuturan dari Nia, seketika itu juga Wahyu langsung menampakkan muka masamnya. Desas-desus itu memang pernah terdengar olehnya, namun Wahyu tetap tak menunjukkan reaksi apa-apa. Sadar jika obrolan itu bisa membuat Wahyu jadi jenuh, Nia lantas menutup pembahasan tadi. Yuk, temenin KMCK dong, kebelet pipis nih. Serius mau pipis? Tanya Wahyu dengan tatapan menyelidik. Ya iyalah, emangnya mau ngapain? Balas Nia. Oke, aku anterin. Tapi ingat, jangan ajak aku pipis bareng ya. Wahyu berseloroh. Awah, serta A. Timpal Nia seraya bangun dari duduknya. Kini, giliran Wahyu yang terpingkal-pingkal. Lantaran raut wajah Nia berubah jadi cemberut. Beberapa saat kemudian, Nia dan Wahyu tampak bersiap-siap meninggalkan area kemah untuk menuju MCK. Dua sorot cahaya mulai menerangi jalanan tanah yang di kiri kanannya ditumbuhi lalang. Di balik tikungan, bayangan kedua muda-mudi itu pun menghilang. Di dalam tenda, rupanya Indra belum juga bisa tidur, sehingga ia bisa mendengar percakapan antara Nia dan Wahyu barusan. Indra juga tahu jika kedua kawannya itu sedang pergi ke MCK, namun ia tidak begitu menghiraukannya. Pemuda tersebut merasa jengkel lantaran matanya mendadak sulit diajak untuk terpejam. Akhirnya, Indra memutuskan untuk mengubah posisi tidurnya jadi meringkuk dan memunggungi Isnan. Tidur ngapa tidur? Gerutu Indra seraya menggosok-gosok kelopak matanya. Rasa kantuk memang tidak secepat itu datang. Sekalipun Indra telah menggunakan banyak cara agar bisa tertidur, namun alih-alih memperoleh rasa kantuk, ia justru mendengar ada suara yang memanggil-manggil namanya dari luar tenda dengan seksama. Indra mendengar suara tadi sampai akhirnya wajah pemuda tersebut jadi tampak berseri-seri. Ya, dia sangat yakin jika itu adalah suara milik Nadia, sang primadona yang sering jadi buah bibir di organisasi pencinta alamnya. Kak Indra, demikian suara tersebut memanggil. Kak Indra, temenin aku kak. Lanjut suara itu lagi. Mendengar panggilan itu tentu saja Indra jadi semangat. Indra segera bangun, mengusap-ngusap wajahnya yang tampak kusut. Tak lupa juga ia menyemprot mulutnya dengan semprotan penyegar nafas demi Nadia yang cantiknya melebihi biduan di acara 17-an. Indra rela menemani sang pujaan hati. Kak Indra, dada Indra semakin berdebar kala mendengar Nadia yang masih tetap memanggilnya. Pemuda itu melangkah dengan hati-hati agar tidak menyenggol kaki Isnan. Begitu sampai di pintu tenda, ia pun segera menyalakan senter dan bergegas menuju bivak yang ditempati oleh Nadia. Sesampainya di depan bivak milik Nadia, Indra kembali mengamati keadaan di sekelilingnya. Merasa kondisinya cukup kondusif, Indra lantas memanggil Nadia dengan suara berbisik. Nadia, inikah Indra? Tak ada balasan dari Nadia, kecuali suara mendengkur yang terdengar cukup nyaring dari bivak yang ada di sebelahnya. Tak patah arang, Indra kembali memanggil Nadia dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Nadia, ini Kak Indra nih, udah di depan bivak kamu. Tetap tidak ada respon dari Nadia. Kali ini Indra jadi sedikit cemas karena perempuan itu tidak menanggapi panggilannya tanpa basa-basi. Indra memutuskan untuk membuka ponco yang dijadikan bivak tersebut. Indra terkejut sebab ia mendapatkan Nadia tengah terlelap di dalam balutan sleeping bag tebalnya. Kini rasa bingung mulai menggerayangi isi kepalanya. Bahkan Indra sampai mengguncang-guncang bau Nadia untuk memastikan
jika perempuan itu benar-benar tidur. Lah, Nadia beneran pules ya? Kalau gitu, yang barusan manggil-manggil gue siapa ya? Pikir Indra dengan raut wajah yang mulai gelisah. Belum sempat rasa bingung terjawab, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang memanggil dari arah belakang. Kak Indra, aku di belakangmu. Tubuh Indra seperti membeku. Begitu ia mendengar suara tersebut, aroma melati tiba-tiba saja menyeruak. Seiring dengan datangnya angin dingin yang meniup tengkuknya, bulir-bulir keringat dingin mengucur deras, membasahi keningnya. Indra menelan ludah demi mengurangi rasa gugup. Ia berharap suara tadi berasal dari Siska atau Septi dan bukan dari sosok selain manusia. Walau sebenarnya nyali Indra mulai ciut, namun egonya menolak takut. Sudah bisa ditebak, Indra pun memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Sesosok wanita dengan leher tengkleng yang terikat tambang tengah berdiri di hadapan Indra. Sosok itu berbalut busana putih compang-camping dan terdapat luka memar di beberapa bagian tubuh. Meski separuh wajahnya tertutupi rambut, namun Indra bisa mengetahui siapa sosok tersebut hanya dengan melihat dari seringainya saja. Sebuah seringai menakutkan dari mulut yang tanti-intinya menitikan darah kehitaman. Ya, itu adalah sosok makhluk halus yang tadi sore ditemuinya di MCK. Tubuh Indra tak kuasa untuk menghindar dari penampakan. Ia tidak menyangka jika sosok tersebut malah mendatangi hingga menerornya. Dan kini sosok tadi menjulurkan lidahnya yang makin lama semakin panjang. Lidah berbau busuk itu mulai menggeliat lalu membelai wajah hingga bagian bawah telinga Indra. Indra berusaha menahan nafas sambil memejamkan mata, sedangkan tubuhnya masih saja mematung tanpa daya. Indra melenguh kesakitan saat lidah tersebut mendarat di batang lehernya lalu menjeratnya. Tubuh Indra ambruk sambil sesekali terbatuk. Kini ia tampak mati-matian berjibaku di atas tanah sambil berusaha melepas jeratan lidah makhluk itu. Tubuh Indra semakin lemas sebab lilitan di lehernya semakin kuat. Pandangannya kini jadi berbayang akibat asupan oksigen di pembuluh darah mulai tersumbat. Indra sudah pasrah jika malam itu menjadi malam penghabisannya. Seketika itu juga penglihatannya berangsur gelap. Dunia terasa senyap. Suara alam serta kidung serangga malam bagai terhenti secara tiba-tiba. Indra terbangun akibat tepukan yang berkali-kali mendarat di pipinya. Ia pun terbatuk sambil terus memegangi lehernya yang terasa nyeri. Mata pemuda itu menyipit. Begitu sorot lampu senter menyilaukan pandangannya, kesadaran Indra berangsur pulih dan ia bisa melihat teman-temannya sudah mengerubunginya di dalam tenda. Indra tampak shock berat lantaran dirinya masih terbayang akan sosok wanita dengan leher yang terjerat tambang. Tak ayal, kejadian itu membuat keempat temannya urung beristirahat. Siska dan Nadia sempat terbangun atas kejadian tadi, namun rasa lelah membuat keduanya memilih untuk lanjut bermimpi. Begitu keadaan Indra sudah agak baikan, Wahyu dan Nia segera menginterogasinya di dalam tenda. Sebenarnya Wahyu sudah curiga ketika sore tadi ia menemukan perlengkapan mandi milik Indra ada di depan MCK. Yang lebih mencurigakan lagi adalah benda tersebut berada persis di depan kamar mandi bagian tengah. Indra, tolong jawab yang jujur. Kenapa perlengkapan mandi lu bisa ada di depan kamar mandi yang ada di tengah? Dan terus, kenapa pintu kamar mandinya udah kebuka? Tanya Wahyu. Indra tertunduk. Ia seperti kehilangan nyali untuk bisa menatap wajah Wahyu. Tiba-tiba dari dalam tenda, Nia muncul sambil membawa baju PDL yang tadi sore dikenakan oleh Indra. Segera saja Nia melemparkan PDL tadi ke hadapan Indra. Coba lihat PDL lu. Banyak banget debu sama sarang laba-laba yang nempel. Persis kayak yang barusan gue sama Wahyu lihat di dalam kamar mandi bagian tengah. Seru Nia. Apa susahnya ngaku Cindra? Apa perlu gue buktiin? Sama yang lain. Kalau lu udah nekat masuk ke kamar mandi yang ada di tengah, sambung dia lagi. 1 menit berlalu tanpa ada pengakuan atau sanggahan dari Indra. Hal itu membuat kesabarannya habis. Ia pun mengambil sesuatu dari dalam saku jaketnya. Ini punya lu juga kan? Masih nggak mau ngaku juga? Celetuk Nia sembari memperlihatkan selembar selayar organisasi. Jangan kira gue nggak tahu. Ini nomor keanggotaan siapa. Kita itu satu angkatan.
Nomor identitas di depannya sudah pasti sama. Imbunya lagi, Indra tak berkutik dihadapkan dengan bukti. Nomor keanggotaan yang tertera di slayer tersebut, merasa tak ada lagi cara untuk berkelit. Akhirnya Indra mengakui jika dialah yang sengaja membuka kamar mandi nomor 2. Iya, kamar mandi itu emang gue yang buka, ujarnya. Tujuannya apa sih? Kan kita udah diwanti-wanti supaya nggak buka atau menggunakan kamar mandi itu. Kenapa malah sengaja lu buka sih? Wahyu menimpali. Habisnya gue pikir si Nadia sama Siska pada mandi bareng. Gak taunya mereka pada mandi sendiri-sendiri. Ya daripada kelamaan nunggu mereka selesai, mendingan gue buka kamar mandi yang tengah aja. Tapi Indra menghentikan kalimatnya dengan wajah tertunduk. Tapi apa? Ngomong aja, Sergania. Indra tetap bungkam lantaran ketakutan ketika dilihatnya ada sesuatu di luar tenda. Baru saja matanya melihat ada sepasang kaki yang melayang-layang di depan tendanya. Nia dan Wahyu merasa bingung, begitu juga dengan Septi dan Isnan. Itu di belakang kalian, ucap Indra sembari menunjuk keluar tenda. Secara serempak temannya ikut melengos ke spot yang dimaksud, namun tak ada siapa-siapa di sekitaran situ. Untuk sekedar memastikan, Wahyu dan Nia bahkan sampai menyorotkan senter ke sekeliling area perkemahan. Mereka merasa dipermainkan. Nia jadi bertambah kesal. Gak usah bercanda deh. Ingat ya Indra, jangan sampai perbuatan lo diketahuin Pak Wawan. Bisa-bisa organisasi kita dicap buruk sama warga sini. Indra kian terpojok oleh kata-kata Nia. Ia baru sadar jika keputusannya membuka paksa kamar mandi nomor 2 tersebut malah berbuntut panjang. Bukan hanya diganggu oleh sosok hantu wanita dengan tali tambang di lehernya, namun kini ia juga harus diinterogasi Wahyu dan Nia. Di kamar mandi itu ada setannya, tegas Indra dengan suara bergetar. Mendengar penjelasan Indra tadi dengan spontan, Wahyu memalingkan wajahnya. Ia sudah muak dengan cara Indra yang selalu berdalih agar tak disalahkan. Tak hanya Wahyu, Isnan pun tampak tak bersemangat mendengar kalimat yang barusan diucapkan Indra. Lagu lama, setiap kali lu bikin masalah selalu aja lu ngarang cerita, sindir Wahyu. Indra, dewasa dikit dong jadi orang. Mau sampai kapan sih lu? Membual kayak begini terus? Timpal Isnan. Kagak. Sumpah demi Tuhan, gue gak bohong, serga Indra dengan intonasi meninggi. Khawatir Indra kehilangan kendali atas emosinya, maka Nia dan Wahyu memutuskan untuk tidak lagi mencecar Indra dengan pertanyaan. Selain itu, mereka juga tidak ingin waktu istirahat para calon anggota jadi terganggu oleh nada suara Indra yang terdengar meninggi. Tapi siapa sangka jika Indra malah melanjutkan lagi kalimat tadi dengan maksud meyakinkan keempat kawannya. Pas lagi ada di kamar mandi itu, tiba-tiba gue lihat ada perempuan yang lagi tergantung di langit-langit. Gue benar-benar kaget dan takut. Akhirnya gue kabur dan gak sempat ambil perlengkapan mandi yang masih tergeletak di depan MCK. Tapi gue coba mastiin lagi, apakah yang gue lihat itu hantu atau memang orang yang gandir. Tapi bener aja, setelah gue menoleh ke belakang, sosok itu udah gak ada. Setelah Indra mengakhiri penuturannya, suasana kembali hening sebab baik Wahyu ataupun Nia sama-sama bungkam. Mereka tidak tahu harus berkomentar apa mendengar penjelasan Indra tadi yang menurutnya terlalu bergada-gada. Indra seperti menyadari jika Wahyu dan Nia sulit mempercayai ucapannya tersebut. Terserah, seandainya kalian gak percaya sama omongan gue barusan, celetuk Indra. Tiba-tiba saja dari arah luar terdengar suara langkah yang mendekat ke tenda tempat Wahyu dan keempat kawannya berkumpul. Dengan cekatan tangan Isnan menyibak tirai tenda untuk mengintip siapa orang yang sedang ada di luar. Saya percaya sama yang barusan dikatakan sama Kak Indra, ucap orang yang ada di luar tenda tadi. Wahyu, Nia, Septi dan Isnan kompak menengok keluar tenda. Rupanya itu adalah Jordan, salah satu calon anggota yang sedari tadi menguping pembicaraan para seniornya. Jordan, kenapa belum tidur? Kamu mau saya hukum? Gertak Nia. Maaf Kak, tapi apa yang tadi diutarakan sama Kak Indra itu benar. Saya juga lihat sosok yang barusan dikatakan Kak Indra, saut Jordan. Oh, jadi dari tadi kamu itu nguping pembicaraan kami, balas Septi. Bukan begitu Kak. Rasanya nggak adil juga kalau Kak Indra sudah mengakui perbuatannya, tapi kalian malah menganggapnya sedang membual. Sedangkan saya lihat sendiri, sosok itu melayang-layang di sekitaran tenda. Kembali, Jordan memberikan pembelaan kepada Indra. Wajah Septi, Nia dan Isnan meringis ketakutan. Meski sebenarnya Jordan tidak bermaksud menakut-nakuti mereka dengan kesaksiannya.
Wahyu yang bisa menangkap kegelisahan ketiga temannya itu lantas buru-buru mengambil tindakan tegas. Jordan, kembali ke bivak kamu sekarang juga. Saya tidak mengizinkan kamu untuk ikut campur dalam perbincangan ini. Perintah Wahyu dengan nada yang tegas. Jordan mengangguk dengan perasaan kecewa. Pemuda itu pun kembali ke dalam bivak meski sebenarnya ia ingin memvalidasi kesaksian Indra. Selepas kepergian Jordan, Wahyu segera meminta rekan-rekannya untuk lebih mendekat. Dengan suara yang sengaja dipelankan, ia pun mengutarakan pendapatnya. Dengar, bukannya gue meragukan kesaksian si Jordan atau ucapan Indra. Gue juga sebenarnya ngerasain ada yang aneh dengan MCK itu. Tapi gue gak mau kalau sampai ada kepanikan. Perihal hantu, itu kesampingkan dulu aja. Yang penting, besok sebelum pergi, pintu kamar mandi itu udah harus dikunci lagi. Biar tidak terjadi kehebohan. Bagaimanapun juga, kita harus jaga nama baik organisasi. Imbu Wahyu. Dan khusus Indra, gue minta malam ini jangan keluar tenda sendirian dulu. Kalau nanti dengar atau lihat sesuatu yang janggal, lebih baik gak usah dihiraukan. Dan satu lagi, semuanya jangan lupa berdoa, biar sosok itu tidak mengganggu kita. Tutup Wahyu yang dengan serempak ditanggapi dengan anggukan rekan-rekannya. Merasa tak ada lagi yang perlu disampaikan, Wahyu pun menyudahi pembicaraan tadi dan meminta rekan-rekannya agar kembali beristirahat. Isnan dan Wahyu tiba-tiba terjaga akibat ada suara langkah kaki yang terdengar di depan tenda mereka. Wahyu menyangka jika suara itu berasal dari aktivitas salah satu calon anggota yang barangkali terbangun untuk buang air. Ia pun tidak terlalu mempermasalahkan sampai akhirnya ada suara seseorang yang memanggil-manggil namanya. Kang Wahyu, Kang. Wahyu dan Isnan segera bangun, lalu tangan mereka berebut menyambar lampu senter meski rasa kantuk masih menggelayut. Namun Wahyu merasa suara tersebut cukup familiar di telinganya. Kang Wahyu, saya Pak Wawan Kang, ucap si pemilik suara tadi. Buru-buru Wahyu keluar dari kantung tidurnya lalu merangkak menuju pintu tenda. Lampu senter menyala. Ia menyorot ke arah bayangan yang sedang berdiri di depan tendanya dan benar, itu adalah Pak RW, Pak Wawan yang entah kenapa tiba-tiba mengganggu jam istirahatnya. Pak RW, ada apa Pak? Tanya Wahyu sambil mengusap-ngusap wajahnya yang terlihat kuyup. Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu istirahat, balas Abah Wawan. Begini Kang, saya cuma mau mastiin keadaan kalian di sini benar-benar aman. Bukannya apa-apa, tapi barusan ada warga yang laporan kalau gembok di kamar mandi tengah sudah rusak. Sambungnya lagi. Mendengar ucapan Abah Wawan, sontak wajah Wahyu dan Isnan menjadi pucat. Rupanya ada warga yang mengetahui jika gembok di kamar mandi tersebut rusak. Padahal baru besok pagi Wahyu dan yang lainnya berencana akan memperbaiki gembok tadi. Namun sepertinya Abah Wawan tidak terlalu memperhatikan reaksi spontan dari kedua pemuda itu. Ia justru melanjutkan lagi kalimatnya. Jika gemboknya rusak karena usang, saya masih bisa sedikit lega. Tapi kalau gemboknya rusak akibat ulah kalian, itu artinya kalian sedang dalam masalah besar. Nah, sekarang katakan kepada saya, gemboknya itu rusak karena apa? Wahyu dan Isnan sama-sama melirik tanpa berani menjawab, sekalipun mereka tahu penyebabnya karena apa. Merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh kedua lelaki tadi, Abah Wawan kembali mengatakan sesuatu. Saya tidak main-main kali ini. Kalau memang benar ada anggota kalian yang merusak gembok di kamar mandi tengah, sekarang coba pastikan jika orangnya masih ada bersama kalian. Sebenarnya Wahyu bisa saja mengatakan yang sebenarnya pada Abah Wawan, namun kali ini ia memilih opsi lain. Ya, Wahyu ingin agar Indra sendiri yang tampil ke hadapan Abah Wawan untuk berterus terang atas perbuatannya. Wahyu memerintahkan Isnan untuk memanggil Indra agar menemui Abah Wawan. Isnan mengangguk, namun dirinya justru terperanjat manakala Indra sudah tidak ada di dalam tenda. Yuk, Wahyu, si Indra nggak ada di dalam yuk, seru Isnan sambil berlari keluar tenda. Wahyu kaget. Pemuda itu pun segera masuk ke dalam tenda untuk membuktikan ucapan Isnan tadi, dan benar saja, Indra memang tidak ada. Lantas Wahyu keluar dari tenda dengan wajah kebingungan. Septi dan Nia yang sedari tadi mendengar kegaduhan itu akhirnya keluar tenda. Kedua perempuan itu sudah tahu jika salah seorang rekannya menghilang, namun mereka tetap memeriksa ke dalam tenda pria. Wahyu, Isnan,
Indra kemana? Tanya Nia. Sumpah, gue bener gak tahu. Gue sama Wahyu barusan udah pulas sama sekali. Nggak kalau si Indra udah gak ada. Celetuk Isnan. Loh, gimana sih? Kalau dia keluar dan harusnya kalian bisa dengar suara pintu tenda dibuka dong. Cecar Nia lagi. Tunggu. Apakah teman kalian yang bernama Indra itu yang sudah merusak gembok pintu kamar mandi tengah? Serga Abah Wawan dengan tatapan menyelidik. Benar Pak, teman saya itulah yang sudah merusak gemboknya, jawab Nia dengan terbata-bata. Mendengar pengakuan Nia, sekonyong-konyong Abah Wawan menepuk dahi sambil menggeleng-geleng. Aduh Gusti, kejadian juga, gumam si ketua RW. Nia dan Septi tampak bingung melihat reaksi Abah Wawan. Namun, keduanya tahu jika pria tersebut sedang kesal. Tiba-tiba saja Abah Wawan melengos ke arah belakang sambil menepukkan kedua tangannya. Gali, Safron, Udin, buruan kemari, seru Abah Wawan. Dari balik kegelapan muncul sekelebat bayangan yang tersamarkan pekatnya malam. Derap-derap langkah terdengar mendekat ke area perkemahan. Tak sampai setengah menit, 3 orang pria berusia sekitar 40 tahunan hadir di hadapan Abah Wawan. Siapa? Ayah naon bah? Tanya Gali. Coba kalian bertiga pergi ke MCK. Periksa kamar mandi yang ada di bagian tengah. Apapun yang kalian temukan segera laporkan pada saya. Perintah Abah Wawan. Siap bah, sambut Gali tegas tanpa banyak cakap. Ketiga warga tadi segera berbalik haluan dan pergi menuju MCK. Dalam sekejap saja ketiganya sudah menghilang di balik kegelapan. Suasana kembali terisi oleh rasa canggung dan kebekuan. Keempat pemuda itu tampak kikuk dan jadi serba salah untuk memulai satu percakapan. Wahyu berinisiatif mencairkan suasana dengan memulai konversasi. Maaf bah, kami mohon maaf atas ulah teman kami yang sudah berbuat. Sudah. Saya sedang tidak ingin berbasa-basi. Andai kalian paham konsekuensi yang diakibatkan dari masalah ini, tentu kalian akan lebih berhati-hati. Celetuk Abah Wawan yang memotong kalimat Wahyu tadi. Sebaiknya sekarang bangunkan yang lain, lalu segera berkemas. Imbunya lagi, Wahyu dan yang lain tampak terkejut kala mendengar perintah yang terlontar dari mulut si ketua RW tersebut. Mereka tidak menyangka jika perkara gembok saja bisa melebar jadi pengusiran semacam ini. Tapi Pak, sekarang ini sudah larut malam. Selepas subuh pun kami pasti akan meninggalkan tempat ini kok. Kami mohon izinkan kami istirahat di sini setidaknya sampai nanti pagi. Bodoh. Saya teh bukan yang ngusir kalian untuk pergi dari sini, tapi saya ingin agar kalian pindah ke balai desa. Situasi di sini sudah tidak aman lagi karena jauh dari pemukiman. Sudah, lupakan acara camping-campingannya. Yang penting malam ini kalian aman. Timpal Abah Wawan. Seketika, Wahyu dan yang lainnya menganggap saran dari Abah Wawan tadi cukup masuk akal. Bagaimanapun juga, keselamatan para anggota wajib diutamakan. Kalau hanya sekedar mengimplementasikan teknik survival, itu semua masih bisa dilakukan pasca pelantikan, pikir Wahyu. Belum juga Wahyu menanggapi saran dari Abah Wawan, tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar langkah kaki yang semakin mendekat ke arah perkemahan. Selang beberapa saat tampaklah Gali dan Safron yang tergopoh-gopoh sambil memapa tubuh Indra. Di belakangnya Udin terlihat berlari-lari menyusul kedua temannya. Allahu Akbar, Indra! Pekik Nia dan Septi histeris. Teriakan itu jelas membuat 6 orang calon anggota terbangun dari tidurnya seketika. Mereka semua menjulurkan kepalanya untuk melihat keadaan di luar. Mereka sadar jika ada sesuatu yang terjadi dengan salah seorang senior. Teman saya ini kenapa Kang? Tanya Wahyu kepada Gali. Barusan kami temukan dia sudah tergantung di dalam kamar mandi tengah. Kami pikir teman kalian sudah mati. Syukurlah ternyata dia masih hidup, jawab Gali seraya menuntut Indra untuk duduk. Benar, kami menemukan ada tali ini di sana, timpal Udin sambil memperlihatkan seutas tali karmantel kepada Wahyu dan kawan-kawan. Astagfirullah Indra, nyebut Indra, ujar Septi cemas. Lu apa-apaan sih Indra? Kok bisa-bisanya lu ngelakuin hal kayak gitu? Saut Nia. Indra yang disangka hendak melakukan aksi gandir segera menggeleng lemah sambil memegangi batang lehernya merah. Maksud hati akan membantah tuduhan Nia dan Septi, namun Indra masih merasakan nyeri saat hendak bersuara. Alhasil pemuda itu hanya bisa terbatuk dan mengerang kesakitan. Sudah, teman kamu belum bisa diajak bicara. Sebaiknya sekarang kalian semua siap-siap ke balai desa. Di sana kalian bisa beristirahat dengan aman. Ayo, lekas,
Suruh anak-anak itu berkemas, perintah Abah Wawan sembari menyorotkan senter ke arah bivak para calon anggota. Tak ada penolakan dari Wahyu dan kawan-kawan, sekalipun salah satu agenda dari pelantikan tersebut harus berantakan. Di balai desa, kondisi Indra mulai berangsur membaik, walau sesekali ia masih merasakan nyeri pada lehernya. Keenam calon anggota tampak lebih nyaman berada di dalam ruangan tanpa diliputi kekhawatiran. Sementara itu, di dalam kantor desa, suasananya terasa lebih serius. Wahyu, Isnan, Nia, dan Septi akhirnya mendapat penjelasan perihal larangan menggunakan kamar mandi bagian tengah. Setelah sekian menit berkutat dengan rak besi yang berisi banyak arsip, Abah Wawan mengambil beberapa guntingan kertas koran yang sudah lusuh dan kusam. Benda tadi pun diserahkannya kepada Wahyu untuk dibaca. Ini baca. Semua informasi tentang MCK itu ada di sini, ucap Abah Wawan. Tadinya saya berniat menjadikannya clipping, tapi setelah dipikir-pikir rasanya tidak begitu penting. Sambungnya lagi, Wahyu dan kawan-kawan mendema guntingan-guntingan koran tadi lalu dibaca dengan teliti. Dari situlah misteri yang selama ini terkunci rapat-rapat akhirnya bisa terungkap. Kejadiannya sudah hampir 20 tahun berlalu. Setahun setelah MCK itu dibangun, kejadian tragis tiba-tiba menghebohkan seisi desa. Di salah satu kamar mandinya, warga menemukan jasad seorang wanita muda yang tewas gantung diri. Itu adalah jasad seorang warga yang bernama Tika. Asumsi publik tentu saja mengatakan jika Tika mati karena bunuh, tapi semua itu terbantahkan oleh hasil visum yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan jika Tika mengalami ruda paksa serta penganiayaan. Selain itu, didapat pula bukti lain berupa sisa-sisa air mani di pakaian dalamnya. Polisi juga menemukan ada beberapa sidik jari pada tambang yang digunakan untuk menggantungnya, dan sidik jari tersebut bukanlah sidik jari milik Tika. Berdasarkan penemuan itulah, semua sepakat jika Tika dibunuh setelah diruda paksa. Butuh waktu 2 hari bagi pihak aparat untuk mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan tersebut. Ternyata pelakunya adalah warga luar yang kebetulan sedang singgah di desa itu. Setelah jasad Tika ditemukan, praktis warga desa enggan menggunakan MCK itu lagi. Namun demikian, masih ada saja yang menggunakannya. Hal aneh mulai terjadi, di mana ada warga yang pernah melihat sosok wanita menyerupai Tika sedang berdiri di depan MCK. Ada juga yang melihat sosok tersebut melayang-layang lalu menembus pintu dan atap kamar mandi bagian tengah. Akhirnya, guna mencegah hal yang tidak diinginkan, pintu kamar mandi itu pun dikunci dengan gembok lalu diberikan tulisan peringatan. Sebelumnya, kami tidak pernah berurusan dengan hantu itu. Dia paling hanya menampakkan wujud saja, tapi tidak sampai meneror warga. Jadi kalau menurut analisa saya, teman kalian itu mungkin sudah melakukan hal yang tidak baik. Makanya sosok tersebut terus-terusan mengincarnya, jelas Abah Wawan. Tapi ini hanya opini saya pribadi. Mohon jangan terlalu diambil hati. Lanjutnya lagi. Ya juga sih, soalnya diganggu cuma si Indra doang, sedangkan kita atau yang lain aman-aman aja. Celetuk Nia yang dengan segera diamini teman-temannya. Bagaimanapun juga, kita harus tetap bersyukur karena teman kalian masih selamat. Nah, sekarang kalian lebih baik istirahat. Besok pagi silakan dilanjut lagi perjalanannya, terang Abah Wawan seraya menepuk Mbak Wahyu. Terima kasih Pak RW. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan seandainya tadi Bapak tidak datang menyusul kami. Barangkali kawan kami sudah kehilangan nyawa, ucap Wahyu. Sudah. Sekarang kalian istirahat di balai desa. Sebab saya juga harus pulang ke rumah ya, saut Abah Wawan. Wahyu, Nia, Septi, dan Isnan izin pamit pada Abah Wawan lalu keluar dari dalam ruangan tersebut. Selepas kepergian Abah Wawan dan beberapa warga lainnya, keadaan mulai kembali sepi. Keempat pemuda tadi juga sudah bersiap untuk melanjutkan tidurnya yang sempat tertunda. Indra betul-betul merasa tenang. Selama berada di balai desa, ia sama sekali tidak khawatir akan kesulitan tidur seperti sebelumnya. Pemuda itu berkali-kali menguap, manakala kelopak matanya mulai digelayuti rasa kantuk. Namun,
Baru juga ia akan memejamkan mata. Mendadak matanya melihat sosok Nadia yang tengah tersenyum serta melambai-lambaikan tangan dari balik jendela. Matanya kembali terbelalak, asanya lagi-lagi bergelora, seuntai senyum penuh harapan terkembang di wajahnya yang lusuh tak karuan. Buru-buru Indra meninggalkan sleeping bag miliknya lalu bergegas menemui Nadia yang sedari tadi berada di luar. Indra terkejut ketika Jordan tiba-tiba mencengkram lengannya dengan kuat. Mau kemana kak? Nadia yang asli lagi tidur di sebelah Kak Nia tuh. Kak Indra lihat sendiri aja, seru Jordan dengan wajah serius. Kata-kata Jordan tadi seperti menampar Indra dan membuatnya tersadar atas apa yang baru dilihatnya. Pemuda itu segera berdiri ke sudut ruangan di mana terdapat Nia dan Nadia yang memang sedang terlelap. Dengan perasaan berkecamuk, Indra pun memberanikan diri untuk melihat ke arah jendela balai desa yang tadi pasangi tirai. Tampak Nadia yang berada di luar itu masih berdiri sambil tersenyum lebar, namun kini wajahnya berangsur pucat kebiruan. Tidak, itu jelas bukan Nadia, sebab Nadia tidak memiliki seringai semengerikan itu. Jantung Indra berdegup kencang. Syukurlah sosok Nadia abal-abal tersebut keburu menghilang di telan kegelapan. Jangan lupa berdoa kak. Setidaknya dengan berdoa makhluk itu gak akan mengganggu lagi, pungkas Jordan seraya menutupi wajahnya dengan syal. Indra menelan ludah. Ia merasa malu hati terhadap Jordan yang selama ini selalu dicemooh lantaran anak itu mengaku bisa melihat makhluk tak kasat mata. Sekarang sang waktu pun berkenan memberikan pembuktian langsung terhadap segala keraguannya. Meski kejadian yang tidak mengenakan sudah merubah agenda yang direncanakan, namun para rombongan itu tetap melaksanakan program mereka. Pagi-pagi sekali mereka sudah meninggalkan desa tersebut. Kondisi Indra yang sebelumnya mengkhawatirkan perlahan sudah agak baikan. Sementara itu, Abah Wawan segera mengumpulkan warga desa. Mereka sama-sama serius membahas keberlangsungan MCK yang ada di kaki bukit agar kejadian yang menimpa Indra tidak terjadi lagi. Warga desa pun sepakat untuk menutup permanen MCK itu selamanya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Pasti begitu ya teman-teman ya. Kalau jalan berkelompok dalam jumlah yang banyak, pasti ada aja orang-orang yang kayak Indra nih. Ngeselin banget ya. Udah jelas kok dibilang jangan dipakai MCK atau toilet ya. Jadi MCK itu kepanjangan dari mandi cuci kakus. Jadi dulu tuh masih banyak yang seperti itu teman-temannya, terutama di daerah pedesaan. Tapi kalau sekarang udah hampir gak ada. Jadi kalau ini kan di bawah kaki bukit, jadi memang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bermalam atau camping di bukit tersebut. Dan di sini udah diperingatkan, yang tengah jangan dipakai, udah selesai. Tapi seharusnya nggak usah diperingatkan juga ya, karena kan anak muda ketika diperingatkan gitu jadi penasaran tuh, apalagi dia hanya sekedar dilarang tanpa adanya penjelasan. Harusnya dari awal di situ Pak RW-nya kasih penjelasannya tuh, bahwasannya nggak boleh karena bla bla bla, atau ya udah nggak usah dikasih penjelasan aja, yang penting kan udah digembok. Nggak mungkin juga dong mereka buka paksa gembok itu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Overall luar biasa sekali kisahnya, bagaimana di sini akhirnya Indra mendapati buah dari perbuatannya. Cabul dan apa namanya segala macam lah. Indra ini ngeselin banget, udah dari awal udah ngeselin, banyak ngeluhnya. Di dalam kegiatan juga melakukan aksi yang tidak terpuji, dan dia naksir sama Nadia karena Nadia adalah primadona di grup pecinta alam itu. Jadi ini adalah pengukuhan junior ya, anggota baru untuk keanggotaan pecinta alam, karena memang Bang Aldi sendiri juga pecinta alam ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang berbau dengan gunung ataupun kegiatan-kegiatan alam lainnya. Luar biasa. Terima kasih Bang Aldi atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa dituliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, silakan bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya.
Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini dan bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih, dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.